Jargonnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah hubul waton minal iman. Apa sih hubul waton minal iman? Cinta tanah air bagian dari keimanan. Landasannya apa? Cara berpikirnya gimana? Cara berpikirnya adalah kita tidak bisa melakukan ibadah atau ekspresi keimanan tanpa negara yang aman. Iya. Tanpa negara yang aman. Atau lagi ya, mempertahankan hak kita adalah ibadah juga, bukan? Ya. Iya, bagian dari itu. Haknya adalah negara Indonesia. Iya, harus kita pertahankan, jangan rebut orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Ini podcast kita kedatangan narasumber nih, dosen Unusia ya Pak ya? Iya, dosen Unusia. Ini kita podcast namanya Ajan Pak Huda. Ajan itu podcast Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdi. Iya Jan. Karena memang ini produk dari Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelum kita ngobrol jauh nih Pak Huda sebagai dosen, sebagai tokoh muda NU, mungkin udah kategori intelektual muda NU kali ya. hampir lah. Ya. Kita akan ngobrol NU dan negara. Dan tapi sebelumnya Pak Huda, ini kita pengen tahu profil Pak Huda. Mungkin dulu pesantren di mana, sekolah di mana, ngajar di mana, sampai sekarang lah. Silakan Pak Huda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para pemirsa yang saya hormati. Syukur alhamdulillah hari ini saya diundang dan bisa hadir di forum YouTube yang luar biasa ini. Debutannya Masjid Hasyim Asy'ari ya. Saya memperkenalkan diri, ini saya Ahmad Nurul Huda. Panggilannya Pak Huda apa Pak Huda nih? Pak Huda ya. Oh, Pak Huda ya? Ya. Saya dulu mesantrennya di waktu aliyah di pesantren Al-Huda Jetis Kudosari di Kebumen. Kemudian melanjutkan kuliah di Jakarta dan sekarang di pesantren ekonomi Darul Ukhwah juga ikut membantu mengelola di Kedoya. Betul. Nah, pimpinan Bapak Dr. Kiai Haji Masudi Suhud ya. Nah, di situ sambil belajar kuliah di Stainu Jakarta, kemudian melanjutkan dan sekarang ikut bantu ngajar di situ di Unusia. Alhamdulillah dari pendirian Unusia sampai sekarang bisa ikut berpartisipasi berkhidmah di situ. Salah satu pelaku lah ya. Iya. Oke, gini Pak Huda. Kita nih kan kalau ngomong NU itu kan sajamnya ini dahsyat lah. Bahwa sejarahnya NU membantu negara untuk mempertahankan kemerdekaan. Juga ada yang hal-hal yang secara khusus unik lah, bahwa NU itu ya Thailand nggak misalnya, Thailand nggak gitu, banyak hal lah, apalagi tentang karakter NU ini ya. Menurut Pak Huda ini sebenarnya NU itu secara jamiah perannya besar nggak sih di Indonesia selama ini dari sebelum? Jadi bahkan sebelum jadi NU ini peran kiai-kiai para pendiri NU sudah ikut menentukan bagaimana bentuk dan karakter dari bangsa Indonesia. Ya. Sebelum berdirinya NU misalnya ada tokoh-tokoh yang mendirikan Subhanul Waton, Nahdlatul Tujar, kemudian Tazwirul Afkar sebagai tempat diskusi sampai kayak keluar ke Hizaz gitu. Nah, terus lahirlah Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Nahdlatul Ulama itu selain berpikir secara latar belakangnya berpikir internasional karena menyikapi yang ada kejadian di Indonesia, Hijaz, di sana juga sebenarnya Hijaz itu kejadiannya apa sebenarnya yang bikin ada pergantian pemimpin itu, Mbak Hasyim ke Mbak Wahab, Mbak Bisri ke. Jadi tahun 2024
tahun 1924 itu terjadi pergantian pemimpin atau memisahkan dirinya daerah Hijaz, kemudian dikuasai dari Turki Utsmani, kemudian mendirikan kerajaan yang dipimpin oleh Ibnu Saud. Ya. Jadilah sebuah kerajaan yang didukung oleh paham keagamaan yang tidak tidak sama dengan karakter keagamaan sebelumnya. Nah, itulah yang kemudian menjadikan para ulama-ulama Nusantara yang dulu ngaji di sana pada pulang. Kemudian di sana memberikan atau mengeluarkan kebijakan bahwa ziarah kubur termasuk musyrik. Tidak boleh Itu paham apa tuh? Khawarij apa itu? Dia di Mekah itu. Pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Terus ada kebijakan tidak boleh beribadah di Hijaz, di Mekah dan Madinah ketika orang haji menggunakan mazhab yang lain kecuali mazhab mereka. Itulah yang kemudian terjadi reaksi di Nusantara ini. Apa itu nih? Yang paling ini pakai negara di Arab juga. Akhirnya menggunakan paham Wahabi saya sekarang yang dikenal dengan Salafi Wahabi. Sebenarnya pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, inilah yang kemudian atas nama pemurnian Islam kemudian membuat kebijakan-kebijakan negara yang tidak sama dengan paham sebelumnya, yaitu suara makam-makam gitu. Nah, karena ziarah kubur musyrik, maka seluruh hal yang mendatangkan kemusyrikan harus dihancurkan. Nah, maka makam-makam yang tempat ziarah, makam-makam para tokoh, para sahabat itu diratakan, tinggal makam Rasulullah. Itulah yang kemudian menjadi reaksi di dunia Islam pada waktu itu. Nah, terjadi reaksi kemudian di Indonesia melalui Majelis Islam ala Indonesia waktu itu para kiai-kiai ada di situ justru malah mendukung pembongkaran makam Nabi, kecuali kiai-kiai tradisional. Sehingga kiai-kiai tradisional ini dipandegani oleh Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Hasyim Asy'ari, keluar dari forum itu kemudian membuat Komite Hijaz di Surabaya. Kemudian untuk berangkat ke sana itu harus mewakili organisasi, maka dari Nahdlatul Ulama. Hijaz namanya. Namanya Komite Hijaz, tim yang timnya yang diutus itu namanya Komite Hijaz. Iya. Organisasinya namanya Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah berkat perjuangan para kiai dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah, Komite Hijaz itu ketika ke sana dengan berbagai cara untuk bisa ketemu dengan raja, itu menyampaikan 4 permintaan. Satu, kalaulah makam Nabi, makam yang lain sudah dibongkar, tolong makam Nabi jangan dibongkar. Yang kedua, mohon seluruh umat muslim di dunia ini dibebaskan untuk mengamalkan pahamnya ketika beribadah di sana haji. Nah, yang ketiga adalah mohon biaya haji diberitahukan terlebih dahulu ke sini, karena di sini belum, masih Hindia Belanda. Diberitahukan dulu biayanya masuk negara Arab itu Al-Mamlakah As-Saudiyah itu berapa. Nah, ini minta dikirain. Yang keempat ini yang luar biasa, mohon jawaban tertulis. Gitu. Dan tulisannya sekarang masih ada, masih tersimpan di Museum NU. Nah, ini inilah kenapa yang pertama Nahdlatul Ulama berpikir tentang dunia internasional, keislaman Sekarang kalau secara keindonesiaan gimana? Setelah berpikir tentang internasional, tadi melihat realitas sedang dijajah di Indonesia. Iya. Semangat untuk melawan penjajah kemudian diorganisir melalui Nahdlatul Ulama. Awalnya adalah
bagaimana Kiai Wahab dengan Kiai Haji Mas Ari menggelorakan semangat hubbul waton minal iman. Tapi ketika melakukan itu juga didasari apakah negara Hindia Belanda ini termasuk negara Islam atau tidak. Itu dijawab oleh Nahdlatul Ulama melalui muktamarnya di Banjarmasin, bahwa negara yang dulunya sebelum dijajahin itu dikuasai oleh Islam. Nah sekarang kondisinya dijajah, maka negeri ini adalah negara Islam. Kal Batawi, sebagaimana Betawi, nah itu Betawi ini itu dijadikan rujukan di hasil muktamar, tertulis hasil rujukan hasil muktamar Basul Masail, sehingga menghasilkan hubbul waton minal iman itu. Makanya salah satu jargonnya hubbul waton bahwa ini berjuang. Iya, berjuang. Berjuang untuk merebut kembali siapapun ada radius berapa kilometer gitu. Nah ini harus bahwa kita harus berjuang bersama. Maka menggunakan Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian terjadi kemerdekaan. Dengan segala prosesnya bahwa Kiai Haji Wahid Hasyim menjadi bagian dari penentu bentuk negara ini. BPUPKI kalau nggak salah, persiapan usaha. Nah itu adalah kontribusi NU dalam membentuk negara. Kenapa ada kontribusi yang kemudian menjadikan negara Indonesia seperti sekarang ini? Dengan menggunakan Pancasila sebagai dasar negara, menggunakan negara demokrasi Pancasila, dan memilih negaranya Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah hasil pemikiran-pemikiran dari Nahdlatul Ulama yang diwarisi dari paham keagamaannya, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Itu makanya di Jamiah NU itu hukumnya haram melawan pemerintah walaupun itu zalim. Ya, bahkan contohnya waktu Belanda. Iya. Walaupun ketika menghukumi negara Muslim maka memerangi, tapi ketika pemerintahan sudah sah menurut agama, menurut perjuangan ini, maka pertahankan. Iya. Nah, karakter apa yang kemudian di Nahdlatul Ulama bisa membentuk negara seperti sekarang? Iya. Menggunakan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian menggunakan simbol Bhinneka Tunggal Ika, jargonnya Bhinneka Tunggal Ika, kemudian menjadi Dasar 45, Undang-Undang Dasar 45, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah ini tentu dilandasi dari apa yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah di dalam bertauhid itu mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, di dalam berfikih mengikuti 4 mazhab, kemudian di dalam berakhlak, di dalam bertasawuf mengikuti Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Loh kok bisa? Tarikannya sangat jauh sekali. Kenapa? Karena Indonesia tidak lepas dari karakter-karakter satu. Apa karena persoalan persoalan antara karakter NU dengan budaya di Indonesia dicoba untuk dikombin? Disatukan. Ya, jadi Nahdlatul Ulama sebagai pewaris dari perjuangan Wali Songo, itu menggunakan cara berdakwah yang tidak menggunakan kekerasan, lebih akulturasi terhadap budaya, lebih menghargai terhadap budaya, justru menjadikan budaya sebagai instrumen dakwah Islam. Nah ini yang seperti ini itu dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, bahwa untuk beragama tidak harus dengan simbol agama, tidak mengedepankan simbol, tetapi substansi. Nah pemikirannya Abul Hasan Al-Asy'ari, kenapa menjadi definisi dari Nahdlatul Ulama? Karena pahamnya atau cara bertauhid dengan caranya Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi adalah jalan tengah dari tidak ekstrim
Mu'tazilah yang menggunakan akal, tidak ekstrim tawasud. Nah, kemudian nanti ditarik menjadi prinsip tawasud, tawazun, tasamuh. Nah, saudara, berarti emang Bahasim itu pemikirannya Abu Hasan, fikihnya 4 mazhab, Ya, sufinya, tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Imam Ghazali. Itu tercantum di dalam. Artinya bahwa itu mungkin karena persoalan di Indonesia berbeda karakter budaya apa gimana? Oh enggak, Makanya, kayak Wali Songo justru menyebarkan yang itu. Oh, gitu. Jadi Wali Songo datang itu rata-rata bermazhab Syafi'i di dalam fikih, dalam bertauhid menggunakan Abul Hasan al-Asy'ari, di dalam berakhlak menggunakan akhlaknya Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Di Indonesia sudah rata begitu penyebar Islam pertamanya. Maka sudah klop lah kalau memang Kiai Haji Hasyim Asy'ari membentuk Nahdlatul Ulama yang mendasarkan paham keagamannya pada itu. Kalau waktu karakter tadi tawasud, tasamuh, tawazun. Ya, Dari situ. Iya, Iktidal. di dalam tauhid tadi bahwa tidak mengedepankan akal, tidak mengedepankan wahyu saja tekstual. Nah, nilai tengahnya di situ. Akal saja nggak cukup. Makanya tidak Abul Hasan al-Asy'ari kemudian menggunakan wujud, kitam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, 20 sifat atau tauhid 50. Di Jakarta semuanya pakai itu. Di Jawa juga. Nah, akhirnya mayoritas di Indonesia memang ini. Nah, ini tauhid yang ini adalah jalan nilai tengah tawasud dari yang tekstual dan yang akal. Sampai sekarang tuh karakter itu masih bisa pakai. Masih. Kayaknya sepanjang zaman bisa dipakai kayaknya. Iya, tentu ini metode yang paling hati-hati, paling selamat, paling ini, dan buktinya diikuti oleh Sawadul A'zam atau mayoritas Indonesia di dunia. Nah, apa karena sangat fleksibel gimana itu? Ya, satu mudah diterima oleh masyarakat, kemudian fleksibel. Nah, nanti memunculkan kreativitas. Kreatif. Selalu ada jalan tengah. Ketika Indonesia membentuk ini, pilihannya negara agama, negara sekuler, tidak dua-duanya. Kreativitasnya adalah negara Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila. Tidak sekuler, bukan negara agama. Belum. Serius nih, menarik. Kita tarik ke zaman sekarang lah. Oke, Pak Dosan. langsung. Zaman sekarang ini bahwa peran terhadap negara seperti apa dan negara kepada harus bagaimana? Menurut Pak Dosen ya seru nih. Pertama NU terhadap negara ya. Kemudian lahirlah Pancasila, bagian dari rumusan sudah dilakukan. Mempertahankan kemerdekaan sudah dilakukan dengan resolusi jihadnya. Situasi kondusif, aman. Nah, ini jargon hubul waton minal iman. Resolusi jihad tidak pernah dihapus sampai sekarang, masih berlaku. Jargonnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah hubul waton minal iman. Apa sih hubul waton minal iman? Cinta tanah air bagian dari keimanan. Landasannya apa? Cara berpikirnya gimana? Cara berpikirnya adalah hak, bukan. Kita tidak bisa melakukan ibadah atau ekspresi keimanan tanpa negara yang aman. Iya. Tanpa negara yang aman. Atau lagi ya, mempertahankan hak kita adalah ibadah juga, bukan? Iya, bagian dari itu. Haknya adalah negara Indonesia. Iya, harus kita pertahankan, jangan rebut orang. Dan juga kita tidak bisa mengekspresikan keimanan tanpa negara yang aman. Contohnya apa tuh? Contoh. Ekspresi apa tuh? Contoh ekspresi keimanan kan ibadah, sholat Jumat. Nah, itu kan ekspresi keimanan, tahlilan. Wow, ini ramai pengajian di mana-mana. Iya. Kalau negaranya nggak aman, gimana? Di malam yang beribadah. Allahu Akbar. Ini bom aja nggak ya? Nah, itu yang nggak bisa khusyuk kalau ibadahnya. Maka sementara
negara tidak bisa aman kalau warga negaranya tidak cinta pada negaranya. Maka hubbul waton minal iman. Bagian dari cinta tanah air adalah bagian dari. Artinya memang kalau NU Jam'iyah secara Jam'iyah atau secara perorangan terhadap bangsa jangan tanya lagi dah. Ya, oh ya, udah semuanya. Bahkan begini ada cerita. Ketika ada pertanyaan ketika Bung Karno jadi presiden, sah nggak sih menurut negara? Menurut agama? Menurut agama. Ayo, menurut Islam, Bung Karno jadi presiden, sah nggak? Wah kan bingung ini jawabnya. Datang ke Kiai Haji Hashim Asy'ari, menanya pertanyaan itu, dibahas oleh Nahdlatul Kiai-Kiai, dikumpulkan, kemudian menggelari Bung Karno dengan Waliyul Amri Ad-Daruri Bisyaukah, bahwa pemerintahan Indonesia adalah ulil amri. Nah, yang harus ditaati dan sudah sesuai. Nah, inilah kontribusi Nahdlatul Ulama di dalam bernegara. Kemudian masih banyak lagi. Bagaimana pertanyaan yang kedua ini? Bagaimana negara ke NU? Bagaimana? Harus sejalan menurut saya. Jadi begini, hubungan antara NU dengan negara itu dinamis. Dinamis dalam arti ada pasang surut, tetap ke saudara kandung lah. Ya, kan bercanda, kan nonton pada akrab. Ya, kadang-kadang main silat. Rangkulan tapi sambil nendang. Nendang sambil ngerangkul. Lah ini, tapi tidak akan bisa. NU dengan negara tidak akan kemudian bertentangan secara frontal, kemudian NU memberontak terhadap negara, nggak mungkin. Karena tidak mungkin merusak tempat dakwahnya, tidak mungkin merusak tempat untuk tinggalnya Nahdlatul Ulama. Indonesia dengan Nahdlatul Ulama walaupun dinamis tadi nggak mungkin akan memberontak. Sepakat saya itu. Sekarang negara kepada NU bagaimana? Kepada saya itu pertanyaan NU kepada negara, negara kepada NU. Jadi selama ini memang negara membutuhkan NU. Ya. NU juga memposisikan diri sebagai bagian dari negara yang kemudian memberikan landasan beragama terhadap perilaku bernegara. Contoh nih, NU membahas tentang pajak. Semua aturan-aturan atau konon ya, kalau dia undang-undang itu oleh NU dibahas. Kenapa? Jangan sampai negara ini melanggar aturan-aturan Islam. Nah, sehingga seharusnya negara itu memposisikan Nahdlatul Ulama sebagai pertimbangan hukum, pertimbangan pengambilan keputusan. Mitra strategis. Nah, dengan segala konsekuensi, tentu dengan segala konsekuensi yang agama, sosial masyarakat semuanya ya. Karena ekonomi ya. NU juga membantu pemerintah, membantu program-program pemerintah. Iya. Ketika misal, ketika COVID kemarin, masyarakat Jumatan. Ini harus dilarang, ini pemerintah kan begitu, alasan kesehatan saja nggak bisa, nggak mau, ini landasan agama kok, ini perintah agama, ini mulai di masyarakat. Tapi Nahdlatul Ulama kemudian memutuskan mengeluarkan yang ada dalil, kemudian berbasul masail, kemudian mengeluarkan keputusan bahwa dengan Darul Mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, menghindari bahaya lebih diutamakan daripada mencari maslahah. Jumatan maslahah, tapi ada bahaya, maka menghindari bahaya di yang utama bahaya. Ini enggak simpel saja, nih simpel ya. NU sebut negara harus seperti apa? Berjalan bersama. Iya, dan saling, artinya berjalan bersama. Negara butuh NU, NU butuh negara, saling membutuhkan. Ya, simbiosis. Ya.
dalam simbiosis itu tentu tidak harus ada yang dirugikan, ya kan? Kemudian merasa tertolong dan lainnya saya ya. Oke Pak dosen ya, kayaknya nggak, kamu kalau ngomong terus tuh gak kerasa atau udah dari kodoin nama dia nih. Iya. Saya closing statement. Hal seperti apa nih Jamiah NU sehingga tetap selalu bergandengan terhadap kebijakan negara. Ya, jadi karakter tadi tawasud, tawasun, tasamuh, iktidal itu dilakukan secara bersama-sama. Pemerintah juga seperti itu, NU juga melakukan hal yang sama tentunya karena ini sudah prinsipnya. Ya. Negara sudah mulai sekarang misalnya ada moderasi beragama, sudah sesuai dengan pemikirannya Nahdlatul Ulama. Terus ada kemudian di dalam membuat kebijakan-kebijakan pemerintah juga sudah ada tuh, undang-undang pesantren sudah ada. Masih banyak yang lain turunannya pada masih belum kan gitu kan, segera ini kan ditunggu oleh tunggu tahunannya. Ya. Perda-perdanya kan misal begini. Ya, kadang sekarang pada musim pilkada ini ya angka pencoblos itu namanya apa namanya? Partisipasi masyarakat kok turun jauh. Menurut saya karena nggak melibatkan para ulama untuk sosialisasi. Ya, karena begini, para tokoh agama ini harus menjelaskan bahwa mencoblos adalah bagian dari ajaran agama. Memilih pemimpin itu wajib, maka masyarakat harus landasannya apa coblos, gitu kan? Landasan agamanya apa? Ini ya masuk hubul watum minal iman masuk juga enggak? Ya, bisa termasuk itu bagian dari cinta tanah air, bagian dari kewajiban memilih pemimpin, membentuk pemerintahan yang baik, gitu. Maka ulama harus dilibatkan. Ini jangan ditinggal ini. Kayaknya angka partisipasi masyarakat pemilkada. Oh ya, karena tidak ngajak yang bersentuhan dengan masyarakat langsung. Ngajak ulama NU kali gitu. Ya kayak terima kasih Pak Huda, Pak dosen ya Allah. Terus kan emang sebentar emang. Iya. Mudah nggak terasa waktunya. Pak dosen panjang umur. Amin. Banyak rezeki, mohon berbatin. Terima kasih pemirsa. Gus Odo juga. Demikian tertiba kita ngobrol dengan Pak dosen tentang NU. Yang penting jangan lupa like, subscribe, and share YouTube Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.